Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 aplikasi komputer. Sebelumnya izin memperkenalkan nama-nama kelompok. Saya Rinjani Aulia Firdausi sebagai moderator, Dewi Wulandari sebagai pemateri 1, dan Muhammad Alvin sebagai pemateri 2. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Dewi Wulandari. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang media berbasis komputer dalam pendidikan dan pemanfaatan komputer sebagai sumber belajar. Pengertian media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah semua bentuk perantara yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang berupa informasi, pendapat atau gagasan yang dapat memberi rangsangan kepada peserta didik sehingga terjadi interaksi antara pemberi pesan dan penerima pesan. Selanjutnya ada fungsi media dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dikembangkan melalui media sangat besar fungsi dan kegunaannya. Secara umum, media pembelajaran memiliki fungsi yang pertama, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, menimbulkan gairah belajar dan interaksi antar peserta didik. Yang ketiga, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan visual. Yang keempat, memberi rangsangan yang sama. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran dengan menggunakan software komputer berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran, meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Secara konsep, pembelajaran berbasis komputer adalah bentuk penyajian bahan-bahan pembelajaran dan keahlian atau keterampilan dalam suatu unit kecil sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada macam-macam pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, presentasi PowerPoint. Yang kedua, CD atau multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, video pembelajaran. Dan yang keempat, internet. Selanjutnya yaitu penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua, mengevaluasi siswa. Yang ketiga, mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Dan yang kelima, membuat catatan perkembangan pelajaran, kelompok atau perseorangan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dewi Wulandari yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Muhammad Alvin Hidayat. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Dewi Wulandari. Prinsip-prinsip dalam media pembelajaran berbasis komputer. 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer, harus berorientasi pada tujuan pembelajaran baik kepada standar kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 2. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran berbasis komputer bersifat individual, sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. Yang keempat,
berorientasi pada pembelajaran tuntas. Yang selanjutnya, peran media berbasis komputer dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, peranan media berbasis komputer menjadi semakin penting di masa kini. Karena sistem media yang terdiri dari komponen media-media, teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video tersebut dirancang untuk saling melengkapi sehingga menjadi suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna, di mana suatu kesatuan menjadi lebih baik daripada jumlah bagian-bagiannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media berbasis komputer dalam pembelajaran mempunyai manfaat antara lain: 1. Pembelajar dapat bekerja secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil. Yang kedua, lebih efektif untuk menjelaskan materi baru yang bersifat simulasi interaktif sehingga pembelajar mendapatkan suatu pengalaman belajar yang menarik. Ketiga, penilaian yang ada dapat memberikan umpan balik yang cepat pada mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya pada suatu masalah atau materi tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai penilaian sumatif. Yang keempat, dengan teknik pemecahan suatu masalah, siswa akan mempunyai cara tersendiri untuk memecahkan masalahnya dengan materi yang sama dengan temannya. Hal itu sangat berguna untuk pemecahan masalah pada materi berikutnya. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Kelebihan, Heinis DKK 1986 mengemukakan sejumlah kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada komputer. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan, antara lain: 1. Komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua, penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang ketiga, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Yang kelima, komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan atau reinforcement terhadap prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Benny dan Tita tahun 2000 memberi penjelasan. Di samping memiliki sejumlah kelebihan, komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, 1. Tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Yang kedua, di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras atau hardware memerlukan biaya yang relatif tinggi. Yang ketiga, masalah lain adalah compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Alvin Hidayat yang telah menyampaikan materi. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, khilaf dan salah tempatnya pada manusia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.